Baik. Sebelumnya terima kasih kepada MC. Boleh berpantun? Jalan-jalan ke Salatiga, pulangnya membeli rambutan. Malam ini sudah malam yang ke-23. Mari kita kejar ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi mujahidin adh-dhahirin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu 'ala salatil fardhi bi 27 darajah. Al-hadits. Hadirin kiram, pertama sekali hadirin kiram para alim dan para ulama samina wa ta'na, terkhusus untuk Imam Masjid Al-Falah. Siapa sekarang imamnya? Kosong. Bisa daftar ya. Kita doakan beliau, kemarin teman kami Pak Ustadz, kami namanya Pak Ustadz Putra kalau kami di sekolah. Kalau di sini mengenai siapa? Pak Harun ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau sudah pulang kampung habis tiba. Kita doakan dan beliau terus diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya para jamiah, ibu bapak sekalian dirahmati Allah SWT, terkhusus untuk sesepuh kita, perangkat kita, ada Pak RW, ada Pak RT. Datang Pak RT, Pak RW-nya? Datang? Belum datang ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kami ya, kita doakan juga beliau yang selalu memimpin kampung Marina Garden dengan keunikan budayanya, insya Allah pahalanya melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan kita doakan anak-anak kita semuanya yang hari ini belum tahu dengan keluarganya, 10, 20, 30 tahun akan menggantikan sosok terdepan kita. Kita doakan mudah menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa malam hari ini sudah detik-detik di akhir Ramadan. Betul Pak Bapak Ibu ya. Tidak lama lagi tamu mulia, tamu istimewa, tamu yang sangat agung yang hanya diberikan untuk umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamu apa itu Bu? Bulan Ramadan. Kalaulah barang alim, para ulama zaman dulu kalau mau berpisah dengan Ramadan, beliau pada nangis ya. Kalau kita bahagia. Mohon maaf karena kita orang awam, sudah mau menikmati baju baru. Kakak di sana sudah beli baju baru Pak? Sudah belum? Saya rasa sudah semua ya, termasuk yang berdiri di sini pun sudah beli, sudah jauh-jauh hari ya. Karena apa? Alhamdulillah kita hari ini sudah terbebas dari corona ya, yang mana 2 tahun yang lalu kita seperti kucing-kucingan ya. Ada yang masjidnya dimatikan lah, Masya Allah. Tapi hari ini Alhamdulillah kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah semuanya. Amin ya robbal alamin. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan dari masjid ke masjid, karena kami sampai Ramadan dari mulai Bukit Daeng sampai Tanjung Ujang sana, alhamdulillah shopnya semakin maju ke depan ya. Itu bertanda karena ini adalah momentum final ya. Orang yang final adalah orang-orang
yang bekerja keras. Coba kalau kita lihat pertandingan sepak bola, 10 yang pertama babak penyisihan, seluruh kontingen turun ke lapangan. Selepas itu masuk perempat final, ya. 10 kedua yang terakhir, yakni dari 11 sampai 20 itu masih tim-tim hebat. Dan yang hari ini 10 terakhir adalah pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah yang datang hari ini, malam ini, bukan karena kita kuat, sekali lagi bukan karena kita hebat, tapi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak Ustaz? Banyak orang yang sehat hari ini sama dengan kita, tapi gak digerakkan hatinya oleh Allah. Kita bersyukur alhamdulillah hati kita masih digerakkan, dimudahkan oleh Allah untuk mengisi sosok tamu-tamunya Allah. Karena tempat yang istimewa di alam dunia ini, di Tanjung Puncak ini, mungkin kita kalau jalan-jalan ke Nagoya ada Aston Hotel. Sudah pernah ke sana-sana? Sudah pernah? Pernah ya, yang lampunya luar biasa. Lampu ini kalah ya dengan Aston. Ada hotel apa lagi di Batam Center yang tingginya sampai langit? Haris Hotel. Itu lebih mulia Al-Falah. Karena apa? Masjid Al-Falah ini akan menjadi saksi besok bisa kita berjalan di atas Siratal Mustaqim. Mudah-mudahan mungkin kita tadi dalam minimal di empernya ya. Yang penting kita, orang yang bilang atut, terbawa menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, momentum Ramadan ini ayo sama-sama kita mengingatkan sarung kita. Karena baginda Rasulullah di detik-detik terakhir itu bukan ada di rumah ya, mengajak istri-istrinya memuliakan 10 malam terakhir. Dan malam hari ini malam yang ke-23, itu bertanda kita sudah berada di malam Lailatul Qadar yang kedua. Kalau Gus Baha bilang selagi orang berjamaah isya dilanjutkan sholat tarawih, dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Intinya kita tidak pernah meninggalkan sholat isya ditambah sholat ba'diyah isya, lalu tambah sholat tarawih dan witir sebagai penutup. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini datang khusus untuk umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat umat Nabi Nuh berapa usianya? Nabi Nuh berapa Kak? Berapa deh? 1700 tahun. Berdakwah selama 950 tahun. Sungguh luar biasa. Kalau umat Nabi Muhammad dalam hadis dikatakan hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Untuk mengejar pahalanya tidak sanggup. Nabi Muhammad itu iri kepada umat-umat yang terdahulu. Makanya Allah menyediakan, wahai Rasulullah, aku sediakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Bapak Ibu, berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Nah, jadi kalau kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, insya Allah kita sudah beribadah selama 83 tahun. Kalau seumur hidup kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar 10 kali saja, kalikan 83 kali 10, berarti hampir sama dengan umat Nabi Nuh alaihi salam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya pahala yang disediakan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan itu pahala sunnah disamakan dengan pahala wajib. Jadi setiap amalan sunnah apapun pahalanya sama dengan wajib, dan wajib dilipat gandakan menjadi dalam hadis 70 kali. Berarti kalau kita sholat isya tadi pahalanya berapa? Sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fardhi bisa 27 darajat. Bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Berapa derajat? 27 derajat. Kalikan 70, sudah berapa derajat? Itulah nilai-nilai ibadah yang Allah sediakan, bonus-bonus yang Allah sediakan. Jadi kalau Ramadan kita hanya berleha-leha sama dengan bulan Sya'ban, sama dengan bulan Rajab, kita rugi. Ayo manfaatkan, karena kita ada batasnya. Batas kita adalah kematian.
Saya tadi lewat dari beriringan ya, 2 ambulan menuju ke Miang. Pertanyaannya, kita kapan? Ya, apalagi Pak RW di sini tiap hari ngurusin jenazah, betul Pak RW? Berapa? Saya tanya langsung, berapa setiap hari Pak RW nangani jenazah? 2, 3 dan 3. Coba, berarti tinggal kita kapan? Lalu apa bekal kita? Nah, ini yang akan kita bahas malam hari ini. Judulnya adalah abangku, kakakku yang cantik dan ganteng menjaga sholat 5 waktu. Judulnya menjaga sholat 5 waktu. Nah, apa sih yang disediakan Allah untuk orang beriman, umat Nabi Muhammad yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu? Allah akan muliakan dengan 5 perkara. 5 perkara. Yang pertama, dihindarkan dari kesempitan hidup. Jadi ada bertanya, Pak Ustadz, ya, kenapa tetangga saya nggak sholat? Ya, jauh dari Allah, tapi setiap tahun ganti mobil, anaknya diterima di perusahaan bonafit, anaknya kuliah di kedokteran. Awas Bapak Ibu sekalian, bedakan antara rezeki yang halal dan istidr, bedakan itu ya, karena istidr itu tangga. Jadi Allah itu menumpuk, memang ditumpuknya. Dia jarang sakit, pokoknya happy, rezekinya lancar, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu kita harus langsung mengoreksi diri kita, kenapa kok kita nggak sholat terus jauh dari Allah, kenapa rezeki kita lancar. Ingat, di situ ada istidroj dan disediakan nanti siksanya sangat pedih di akhirat. Jadi sholat ini bukan masalah kaya atau miskin. Kita sholat bukan untuk mencari kaya. Terus untuk apa? Bentuk penghambaan diri kita, karena kita makhluk. Kalau makhluk berarti kita wajib mendirikan sholat. Karena apa? Yang kenangan terindah besok di akhirat adalah sholat 5 waktu. Jadi kenangan, sekali lagi, kenangan yang terindah di saat nanti berjumpa dengan Allah adalah di saat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu dihindarkan dari kesempitan hidup. Coba kita lihat, kita perhatikan orang-orang yang sering jamaah di sini, dikaji, diteliti sama Bapak Ibu sekalian. Mungkin dia nggak kaya, tapi ada aja rezeki yang Allah sediakan. Karena ukuran rezeki bukan banyaknya, nilai qanaah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita kurang? Karena kita menurunkan keinginan. Gaji kita 4 juta, tapi pengen beli motor baru, pengen beli rumah baru, pengen beli semuanya. Rupanya baru 2 hari, 3 hari gaji kita habis. Coba kalau kita makan seadanya, ya, disesuaikan dengan gaji kita, insya Allah akan mencukupkan kita semuanya. Jadi yang pertama, jika kita ingin dihindarkan kesempitan hidupnya, ayo sama-sama kita, diri kita, istri kita, suami kita, anak kita, ajak untuk sholat berjamaah. Walaupun mungkin tidak berjamaah, sholat tepat waktu, insya Allah kita akan dihindarkan kesempitan oleh Allah. Pengen sempit atau pengen longgar, Bu? Pengen sempit atau longgar? Ibu pakai baju sempit enak nggak? Nggak enak ya. Tentunya kita pengen rumah kita bagus, kendaraan kita bagus. Syukur-syukur suami kita habis lebaran ini naik pangkat dari helper ke Peter, dari Peter ke foreman, dari foreman ke asisten manajer, dari manajer bisa ngeborong sendiri, kan gitu. Karena manusia nasib manusia bukan Allah yang berubah, tapi bagaimana manusia tersebut merubah sendiri. Jadi ikhtiar kita. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut yang berusaha. Jangan cuma doa, ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak ya Allah, tapi tidur terus. Kira-kira gimana? Ya cari kerja. Kalau sudah kerja, taat sama peraturan. Jangan sehari masuk, sehari enggak, dipanggil besok, kamu besok udah selesai. Nah, sama seperti anak sekolah, ya. Anak sekolah, saya contohin ini, anak sekolah yang satu pintar, yang satu setengah bodoh, yang satu bodoh.
Yang bodoh ini tiap hari masuk terus, ada tugas dikerjakan, paham gak paham dikerjakan. Kira-kira kalau ibu sebagai wali kelas, anak yang bodoh ini nurut sama ibu, tega nggak akan tidak naik kelas? Tidak akan tega siapapun. Berarti nilai akhlak yang terpenting, karena baginda Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Jadi oleh karena itu kami mengajak kepada diri saya pribadi, ayo yang pertama benahi menjaga sholat 5 waktu. Itu yang pertama. Allah akan muliakan dengan dihindarkan kesempitan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang penting, dihindarkan dari siksa kubur dulu, Pak. Ya, di dunianya bahagia bukan karena harta berlimpah, enggak, ya. Bahagia itu ada di dalam hati, ya. Mungkin orang naik betor, ya, suaminya berbelakang sama anaknya ketawa-ketawa, itu sudah bahagia, ya. Malah yang banyak perusahaan dia tidak bisa tidur, kadang mau tidur saja harus membeli pil tidur yang harganya jutaan. Coba kalau kita tidur di emperan mau nyamuk, satu badan nyamuk, tetap kita bisa tidur, bahkan malah mau ngorok saking nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, bagi siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktu, Allah akan hindarkan siksa kubur. Jadi kita nggak usah takut kalau sudah sholat 5 waktu tepat waktu. Yakin, kita harus yakin sesuai dengan sabda Rasulullah akan dihindarkan dari siksa kubur. Tapi ada bocoran juga. Bocorannya apa? Siksa kubur kebanyakan dari cepretan air kencing, mohon maaf, air seni kita, ya. Itu harus kita jaga. Dalam sebuah hadis dikatakan siksa kubur kebanyakan dari cepretan air kencing. Makanya bagi bapak-bapak yang kerja di galangan, ya, jangan asal kencing, ya, jangan berdiri terus cepretan, ini bahaya. Mungkin kita sholat tapi sholatnya tidak sah, dan itu yang akan menyebabkan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kubur. Itu yang kedua. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pokoknya orang yang sholat tepat waktu, menjaga sholatnya, Allah akan berikan bonus-bonus yang lain. Yang ketiga adalah kita akan menerima rapor kehidupan catatan amal kita dengan tangan kanan. Saya tanya, ibu kalau ngasih duit uang jajan pagi hari ke 06 atau ke Hidayatullah diterima dengan tangan kiri, kira-kira ibu marah atau senyum? Anak kita terima tangan kiri, marah atau senyum, Bu? Pasti marah. Apalagi dikasih sama omnya, sama opungnya, terus diterimanya sama tangan kiri. Kita sebagai orang tua pasti ulangi, coba pakai tangan kanan. Betul gak, Bu? Karena apa? Itulah nilai pendidikan karakter untuk anak-anak kita. Berarti tangan kanan ini melambangkan kebahagiaan. Jadi bagi orang yang menjaga sholat 5 waktunya, besok di akhirat kita akan menerima rapor kehidupan kita. Kapan itu diberikan? Di saat mulai akil balik sampai nyawa berpisah dari badan. Jadi itu, ya, amal kita itu diawali dengan akil balik, mulai ditulis, ya. Kalau yang baik malaikat Raqib, yang jelek malaikat Atid. Itu ada di samping kanan dan samping kiri semuanya. Mari Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita senantiasa diampuni dan dihapus ditipek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat bahagia, ya. Jangan sampai Ramadan datang dosa kita masih belum ditipek sama Allah. Mudah-mudahan dosa kita semua yang hadir pada malam hari ini, semua dosa kita kecil dan besar sudah ditipek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang ketiga, kemuliaan yang diterima oleh kita selalu hambanya. Yang keempat, ya, yang keempat adalah berjalan di atas siratal mustaqim bagaikan kalbarqil khotir, seperti kilat. Tahu geluduk, Bu? Tahu geluduk? Sebelum ada geluduk biasanya ada cahaya kuning. Nah, jadi orang yang menjaga sholatnya gak usah takut, udah bahagia, pokoknya dijamin bahagia. Kalau sudah cepat seperti kilat berarti kita tidak lihat neraka.
neraka, langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu termasuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bahwasanya saya baca di kitab Perjalanan di atas Siratal Mustaqim, ya, arah Kororo Masar, orang yang bilang, ya. Terus apa namanya, Siratal Mustaqim, bawahnya neraka, ujungnya surga. Jalannya itu 1500 tahun. 500 tahun mendakar, 500 tahun naik, 500 tahun turun. Itu bagi hamba-hamba yang biasa. Tapi kalau orang yang menjaga sholatnya, gak usah khawatir seperti kilat. Mudah-mudahan kita semuanya amin, Allahumma amin. Dan yang terakhir, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang paling indah untuk kita semuanya. Masuk surga, yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Berarti catatan nama kita dan tidak lagi. Pak Imam masuk, ya. Pak Yahya masuk, Pak RW sebentar. Masih ada nih Pak RW. Oh, udah masuk. Alhamdulillah, karena Allah itu tergantung prasangka hamba. Jadi kita nggak usah was-was ya. Ingat sekali lagi, yakinkan bahwa diri kita ini akan masuk surga. Karena dalam Al-Quran, hambaku tergantung prasangka. Jadi kalau waduh, ini sholat saya diterima enggak ya, zakat saya diterima enggak ya, itu dari setan. Was-was itu dari setan. Jadi berbuat kebaikan apapun, kita harus yakin bahwa ibadah saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya menggunakan kaidah ilmu. Kalau sholat ada ilmu fikihnya, bagaimana tata cara wudu, benar atau enggak, anggota wudu yang mana yang dibasuh, ya, bukan seperti anak-anak kecil kelas 4, kelas 5 itu belum tahu. Tapi kalau kita sudah paham, itu namanya ilmu fikih. Paham Bu ya? Anggota wudu ada berapa Bu? Batas muka mana Bu? Dalam kitab Safinatun Najah, muka itu ya ini muka, batasnya mana? Kiri kanan, baru daun telinga, atas tempat tumbuhnya rambut, bawah dagu ini. Jadi ini harus dibasuh. Kalau cuma ini doang, sholatnya tidak sah. Jadi itu ada di TPQ insya Allah ya Bu ya. Jadi anak-anak kita ayo sama-sama yang belum paham, karena kita beribadah muamalah ini tidak lepas dari hukum fikih. Kalau akidah adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir ibu sekalian, insya Allah kabar gembira untuk guru-guru TPQ, PEB. Ada guru TPQ? Ada? Udah cair Bu? Udah ke ATM? Belum ya, insya Allah sebentar lagi notifikasi masuk. Mudah-mudahan sebelum lebaran kata Pak Wali Kota, ya, kita akan cair. Amin ya rabbal alamin. Saya tanya ke Bapak, udah cair? Perusahaan Pak? Sudah cair? Sudah? Kalau sudah, dihitung semuanya plus THR-nya dibagi 40. Itu untuk zakatnya ya. Bukan zakat fitrah Bu, bukan. Zakat profesi. Seluruh gaji kotor dibagi 40. Jumlahnya berapa? Kalau 10 juta sekitar 250.000. Kalau gaji 10 juta, ibu harus keluarkan 250.000. Serahkan ke fakir miskin. Syukur-syukur di tetangga kita yang fakir miskin langsung kita berikan ya. Beda dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini bahaya. Kadang-kadang saya sendiri pernah terjadi ini ya. Di saat mau sholat Idul Fitri jalan kaki, saya belum zakat fitrah. Akhirnya saya lari pulang, ngambil sesuatu, cari orang miskin di kampung itu. Saya pernah kejadian sama saya. Itu ingatkan ya, yang sudah gajian semuanya malam ini mungkin sudah menerima zakat ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, saling mengingatkan di antara kita semuanya, mudah-mudahan. Karena orang yang lupa zakat fitrah, pahala puasanya itu tergantung antara bumi dan langit. Ngambang Bu ya pahala kita. Nah itu juga seperti itu. Baik, mungkin itu aja anak-anakku semuanya kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita sampaikan bisa menambah nuansa di Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan ibadah kita semuanya Allah berikan kekuatan dari dalam batin sehingga kita bisa melaksanakan sampai akhir Ramadan dan kita kembali ke Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ibu bapak sekalian saya mohon maaf
kurangnya usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.